Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mengenai eksponen ya. Di sini Ibu ingatkan lagi tentang sifat-sifat eksponennya. Nah, sifat yang pertama ini ada A pangkat N. A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi ketika contoh di sini 2 pangkat 5 berarti N-nya 5, berarti 2 itu dikalikan dengan angka 2 sebanyak 5 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Kemudian yang kedua sifatnya adalah A pangkat M dikali N. A pangkat M dikali N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Atau sebaliknya, kalau yang diketahuinya ini dulu berarti bisa menggunakan rumus yang ini. Kemudian contohnya di sini, misal 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3. 2 tambah 3-nya kan 5, berarti 5 pangkat 5. Ini bisa diselesaikan menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Berarti 5 kali 5 dan seterusnya. Hasilnya berapa? Yang ketiga sifatnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau yang tadi ditambah karena perkalian, kalau yang ini dikurangi karena pembagian. Contohnya 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 5 pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Sifat yang keempat, A dikali B dalam kurung ya dipangkatkan M, artinya atau sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh 5 kali 6 ini dalam kurung pangkat 2, berarti 5-nya pangkat 2 ini ditulis begini dikalikan 6 pangkat 2. Ini bisa dicari dengan rumus yang awal tadi. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5, 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. Yang kelima, A per B pangkat M, berarti A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, 5 per 3 dipangkatkan 2, sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Yang keenam, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, kalau dia pangkatnya di bawah atau sebagai per, maka ketika kita mau ubah untuk naik ke atas atau dikalikan dengan atasnya, maka pangkatnya jadi negatif. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat min 6. Yang ketujuh, akar A pangkat M, akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti itu sama dengan A pangkat M dibagi N. Pangkatnya yang dibagi ya. Contoh, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 4. Kemudian yang terakhir adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, setelah kita bahas sifat-sifat eksponen ini, kita masuk di bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen di sini ada 5. Yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan 1. Nah, apabila A pangkat fx sama dengan 1, itu bisa dicari fx-nya dengan menyamakan sama dengan 0. Jadi fx-nya sama dengan 0. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Itu akan sama dengan fx-nya sama dengan p. Jadi karena A-nya sudah sama kan, berarti fx-nya sama dengan p. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka fx-nya sama dengan gx. Yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka
fx-nya itu akan sama dengan 0. Ini rumusnya sama dengan yang pertama tadi. Yang kelima, A, ini A besar ya, A dikalikan A pangkat fx kuadrat ditambah B dikalikan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka bentuk persamaannya diubah dulu ke bentuk AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Jadi ini bentuknya persamaan kuadrat. Nanti baru kita kembalikan lagi ke posisi semula bahwa ini bentuknya adalah eksponen. Oke, masuk di pembahasan yang pertama. Contoh bentuk persamaan eksponen yang pertama ini adalah A pangkat fx sama dengan 1. Ini contohnya ya. Rumusnya fx sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan A, misalnya 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1, yang B-nya 5 pangkat x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 1. Cara menjawabnya, untuk yang A, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, kita kan gunakan rumus fx-nya sama dengan 0. Fx di sini adalah pangkat dari 3-nya, yaitu 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan angka 1-nya kita pindah jadi positif. Berarti x-nya sama dengan 1/2. Berarti ini hasil x-nya 1/2. Jadi kalau kita substitusikan, ini 1/2-nya 2 kali 1/2 jadinya 1. 1 dikurangi 1, 0. 3 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Yang B, 5 pangkat x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 1. Itu penyelesaiannya, kita lihat fx-nya itu harus sama dengan 0. Fx-nya di sini x kuadrat plus 3x min 10. Nah, itu sama dengan 0. Kita buat pemfaktoran saja karena bentuknya kuadrat. Jadi kita buat pemfaktoran, berapa kali berapa yang jadi 10 dan berapa kali berapa hasilnya jadi plus 3. Nah, kita pilihnya perkalian antara 5 dengan 2. Mana yang negatifnya, mana yang positifnya, kita lihat nih. 5 itu kan kali 2 itu sama dengan 10. Biar jadi negatif berarti salah satunya harus negatif. Biar jadi plus 3 berarti salah satunya harus positifnya lebih besar. Nah, berarti yang negatif itu yang min, yang 2-nya. Berarti di sini salah satunya plus 5, salah satunya min 2. Berarti x min 2, x plus 5. Kita keluarkan masing-masing nih. X min 2 sama dengan 0. Yang ini x plus 5 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. X plus 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 5. Jadi penyelesaiannya itu 2, min 5 ya. Selesai.